Saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali aja seram. Di sebuah kampung yang terletak di pinggiran hutan, hidup seorang petani bernama Joko yang sehari-harinya bekerja keras di ladang. Namun, kehidupan Joko berubah drastis setelah ia bertemu dengan seorang kakek misterius yang menawarkan kekayaan dengan cara yang tak terduga. Tanpa sadar, Joko terjerat oleh tawaran yang menggiurkan, dan hidupnya pun berubah selamanya. Ia pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita menerima sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Kejadian aneh itu pun membawa Joko ke dalam dunia penuh misteri dan makhluk gaib yang mengancam keberadaannya. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Simak sampai habis. Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markising. Mari kita unboxing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis dari seorang petani bernama Joko yang mengalami peristiwa aneh hingga mengubah wujudnya menjadi babi hutan. Joko adalah seorang petani sederhana yang tinggal bersama istrinya, Ais, di sebuah desa di pegunungan. Ladang yang mereka garap bukanlah sawah berair, melainkan ladang tadah hujan yang terletak di kawasan hutan jati. Karena jauh dari perkampungan, Joko dan petani lainnya sering membangun saung atau gubuk sebagai tempat beristirahat dan menginap di sana, terutama saat musim panen tiba. Tak jarang, mereka menginap berhari-hari di ladang dan hanya pulang seminggu sekali membawa hasil panen. Suatu hari Jumat, setelah salat Jumat, Joko pamit kepada istrinya, "Bang, mau ke gunung lagi?" "Ya, jagung dan tanaman lainnya sudah hampir siap panen. Kalau nggak dijaga, nanti bisa rusak dimakan babi atau burung," katanya. "Siapin aja bekal buat seminggu. Insya Allah, abang pulang lagi Jumat depan." Sore itu, sekitar pukul 2, setelah semua perbekalan disiapkan oleh Ais, Joko pun berangkat ke ladang. Perjalanan dari rumah ke ladang cukup jauh, dan memakan waktu 1 jam dengan berjalan kaki. Setibanya di ladang saat azan asyar berkumandang, Joko beristirahat sejenak di saung, mengatur semua perbekalan, dan mempersiapkan tempat tidurnya. Pukul 5 sore, Joko memutuskan untuk mandi dan mengambil persediaan air di sebuah sumur yang tak jauh dari ladang. Sumur ini cukup unik karena meskipun musim kemarau tiba, airnya selalu penuh dan tidak pernah surut. Bahkan, ada hal aneh lainnya, setiap kali azan maghrib berkumandang, hewan-hewan di sekitar hutan itu seperti dikomando, berkumpul di dekat sumur untuk minum. Banyak petani yang melihat fenomena ini, terutama kawanan babi hutan yang sering datang bersama. Nah, sore itu Joko pergi ke sumur dengan santai, tidak menyadari bahwa akan ada kejadian aneh yang menimpanya malam itu. Setelah sampai sekitar 30 meter dari sumur, Joko melihat sosok seorang kakek sedang duduk di tepi sumur. Ya heran, "Loh, ini siapa kakek-kakek jam segini ada di hutan? Petani lain biasanya aku kenal, tapi ini orang asing." Merasa penasaran, Joko mendekati sang kakek dan menyapanya, "Kek, lagi ngapain di sini sore-sore begini?" Kakek itu menoleh, tersenyum samar, dan menjawab, Ujang, iya, ini kakek kecapean jalan pulang, jadi istirahat dulu sekalian mandi. Emang Ujang lagi ngapain di sini?" Joko menjawab, "Biasa, Kek, lagi jaga ladang jagung, takut dirusak babi hutan. Kalau nggak dijagain, panennya bisa habis." Mendengar itu, si kakek tiba-tiba memperingatkan, "Nak, kalau di hutan jangan sembarangan nyebut-nyebut babi. Bagaimana kalau ucapanmu jadi kenyataan?" Joko terkekeh, merasa itu hanya candaan. "Ah, saya bercanda saja, Kek. Lagi pula, memang kalau mau panen, petani sering nginep di ladang." Si kakek meliriknya dengan sorot mata yang aneh. "Jadi, kamu di sini sendirian ya?" tanya si kakek lagi.
nada suaranya semakin berat. Iya, Kek, sudah biasa begini. Kalau nggak begini, saya dan keluarga nggak bisa makan, jawab Joko. Ya sudah, kalau begitu hati-hati, nak, pamit si kakek sambil mulai berjalan ke arah jalan setapak. Jangan sampai pulang kemalaman, nanti jadi mangsa. Joko hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya ke sumur. Di pikirannya, tak ada yang aneh dari pertemuannya dengan si kakek. Meskipun ada sesuatu yang sedikit mengganggu di benaknya, setelah kakek itu menghilang di kejauhan, Joko tiba-tiba merasa udara di sekitar menjadi lebih sunyi dari biasanya. Namun, ada yang cukup mencolok dari sosok si kakek ini, pakaiannya. Meskipun Joko tinggal di desa, penduduk di sana sudah berpenampilan lebih modern. Tapi si kakek ini mengenakan pakaian adat Sunda lengkap, baju pangsi hitam-hitam dengan ikat di kepalanya, seperti orang yang masih sangat memegang tradisi. Joko juga merasa aneh karena si kakek tadi bilang habis mencari kayu bakar, tapi tidak membawa apapun. Joko berpikir, mungkin kakek itu lupa, atau memang sudah terlalu tua. Akhirnya, Joko memutuskan tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia segera mengambil air di sumur, mandi, lalu kembali ke saungnya untuk bersiap beristirahat. Saat sampai di saung, azan maghrib berkumandang. Joko segera menyalakan api, makan, dan bersiap tidur untuk menjaga tenaga esok hari. Malam itu, dalam tidurnya, Joko bermimpi. Di mimpinya, ia kembali bertemu dengan kakek yang ia temui di sumur tadi. Namun, kali ini, ada suasana ganjil dari si kakek yang tidak seperti pertemuan pertama mereka. Dalam mimpi itu, si kakek bertanya, "Yang, kamu sudah punya anak belum?" Joko menjawab, "Belum, Kek, nikah juga baru 2 tahun. Mungkin belum dikasih sama Yang Maha Kuasa." Kakek itu menghela napas, seolah merasa prihatin. "Kasihan istrimu, sering ditinggal di rumah sendirian. Kau juga begitu keras bekerja di sini, sampai tinggal di hutan dan jauh dari rumah." Joko hanya mengangguk dalam mimpinya. "Ya, bagaimana lagi, Kek, hidup saya cuma bertani, orang tua saya juga petani, nggak ada keahlian lain." Kakek itu tersenyum misterius. Tatapannya penuh arti. "Kalau begitu, nak, hati-hati dengan apa yang kau katakan di sini, karena hutan ini mendengar," ujar si kakek sebelum menghilang begitu saja dari mimpi Joko. Joko pun terbangun dengan keringat dingin, masih merasakan keanehan dari mimpi itu. Dalam mimpinya, si kakek itu melanjutkan pembicaraan. "Jadi, kamu mau kaya, Yang?" Joko mengangguk, "Ya, Kek, siapa sih yang nggak mau? Makanya kita kerja keras, banting tulang di sini supaya bisa memperbaiki nasib." Si kakek tersenyum misterius. "Kalau kamu mau kaya, besok pagi ambil baju yang kakek tinggalkan di dekat sumur. Baju itu akan jadi perantara kekayaanmu." Joko dalam mimpi itu bingung. Baju, memangnya gara-gara baju bisa bikin kaya? Si kakek menjelaskan bahwa baju itu adalah baju pusaka yang disebut baju keren. Itu adalah pakaian adat Pangsi berwarna hitam pekat, dan menurut kakek, memakai baju itu akan membawa kekayaan bagi Joko. "Namaku kakek Begal," kata si kakek sambil tersenyum aneh. "Jangan pikirkan namanya, itu memang nama yang diberikan orang tuaku dulu. Ingat, kalau kamu mau kaya, ambil dan pakailah baju itu." Joko hanya bisa mengangguk dalam mimpinya, masih merasa takjub dengan cerita si kakek. Saat Joko terbangun, matahari sudah terang, sekitar jam 7 pagi. Dia tertegun, merasa mimpinya sangat nyata. Pikirannya langsung tertuju pada pesan si kakek. Dengan rasa penasaran, ia pun bergegas menuju sumur untuk memastikan. Begitu sampai di sana, benar saja, ada baju berwarna hitam pekat terlipat rapi di tepi sumur, persis seperti yang dijelaskan si kakek di dalam mimpi. Baju itu mengeluarkan aroma harum yang aneh, seperti minyak wangi langka yang jarang ditemukan di desanya. Joko tercengang. Bagi orang desa seperti dirinya, bau wangi itu sangat tidak biasa. Saat itu, Joko mulai berpikir bahwa mungkin ada hal mistis dalam mimpinya yang benar-benar terjadi. Dengan rasa penasaran bercampur kepercayaan pada pesan si kakek, Joko memutuskan membawa pulang baju tersebut, penasaran akan nasib yang mungkin menantinya. Joko merasa sangat senang saat membawa pulang baju pusaka itu. Setelah mandi, dia tidak langsung memakai baju tersebut karena takut kotor. Akhirnya, baju itu ia simpan di saung.
Lalu ia kembali melanjutkan aktivitas membersihkan ladang. Menjelang malam, saat hendak tidur, barulah Joko mengenakan baju pusaka tersebut, berharap ada keajaiban yang terjadi. Namun, malam itu tak ada yang aneh. Keesokan paginya, saat hendak memasak sarapan, Joko terkejut mendapati berasnya berantakan, berserakan di tanah, dan terlihat bekas-bekas telapak kaki babi di sekitar saung. Sialan, babi hutan edan, gerutu Joko, kesal melihat persediaan makanannya habis dimakan babi hutan. Dalam hati ia mengutuk kejadian itu, perutnya sudah lapar, dan tak ada lagi makanan yang bisa dimasak. Karena kesal dan tidak ada pilihan, Joko pun memutuskan pulang ke rumah untuk mengambil persediaan beras baru. Saat dia berjalan kembali ke desa, ia bertemu temannya, Aceng. Joko berniat menyapanya, namun saat Aceng berbalik dan melihatnya, tiba-tiba wajah Aceng berubah pucat. Dengan terkejut, Aceng berteriak keras, "Bagong, Bagong, ada babi." Joko bingung dan spontan melihat ke belakang, mengira ada babi hutan yang mengikutinya. Namun tak ada apapun di sana. Ia kembali melihat ke arah Aceng, tapi Aceng justru lari ketakutan, masih meneriakkan, "Bagong, Bagong." Joko semakin kebingungan dan mulai mengejar Aceng untuk menghentikannya. Namun Aceng malah semakin panik. Saat mereka sampai di perkampungan, warga desa yang mendengar teriakan Aceng keluar dari rumah mereka. Dengan wajah panik, mereka mulai berteriak mengikuti, "Bagong, Bagong," dan sebagian besar dari mereka mengangkat kayu dan senjata seadanya, bersiap untuk melawan ancaman babi hutan. Joko masih mengejar Aceng sambil berteriak, "Hei, ini aku, Joko," tapi warga tetap panik dan malah mulai mengejarnya, menganggap Joko adalah babi hutan. Di tengah kebingungannya, Joko akhirnya sadar bahwa warga melihat dirinya sebagai sosok babi hutan besar. Panik, Joko berlari sekuat tenaga, dan warga terus mengejarnya. Dalam kepanikan itu, ia mulai teringat pesan si kakek di mimpinya, "Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan di hutan ini." Hutan ini mendengar. Joko lari menjauh dari desa, dengan warga yang terus berteriak mengejarnya. Akhirnya, ia berhasil bersembunyi di balik semak-semak, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri, masih tak percaya dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Ketika akhirnya Joko mulai tenang setelah lari sekuat tenaga, dia baru menyadari ada yang aneh dengan dirinya. Nafasnya terengah-engah, dia melirik ke arah tubuhnya. Namun, alangkah terkejutnya Joko saat melihat bahwa tubuhnya tidak lagi seperti manusia, melainkan seekor babi besar. "Ya Allah, kenapa saya jadi begini?" gumam Joko. Namun suara yang keluar justru suara babi hutan, mendengus dan menggeram. Ia semakin panik, dan ingat bahwa baju pusaka yang ia kenakan adalah petunjuk dari si kakek misterius. Dengan perasaan campur aduk, ia mencoba mengingat setiap pesan kakek tersebut, berharap ada solusi untuk mengembalikan dirinya ke wujud manusia. Sambil bersembunyi di balik pepohonan hutan, Joko mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hukuman karena tidak menjaga ucapan di hutan, pikirnya. Dalam mimpinya, si kakek memang memperingatkannya agar berhati-hati dengan kata-kata, dan kini, Joko benar-benar menyesal sudah berucap sembarangan soal babi hutan. Keesokan harinya, Joko tetap bersembunyi di hutan, berharap ada tanda-tanda untuk kembali menjadi manusia. Namun, yang ada justru sekelompok warga, termasuk istrinya, Ais, dan temannya Aceng, yang kembali menyusuri hutan, membawa berbagai macam senjata, dengan niat menangkap babi hutan besar, yang dianggap mengancam desa. Ketika Joko melihat Ais, ia mencoba keluar dari persembunyiannya dan berjalan perlahan ke arahnya. "Ais, ini aku, Joko," kata Joko dalam hati. Meskipun ia tahu suaranya hanya terdengar sebagai dengusan babi, Ais yang melihat sosok Joko dalam wujud babi raksasa, justru semakin ketakutan dan mundur perlahan. Melihat reaksi Ais yang ketakutan, Joko merasa sedih dan semakin yakin bahwa ini adalah akibat dari baju pusaka itu. Ia pun lari kembali ke dalam hutan, bertekad mencari si kakek yang memberinya baju aneh ini, berharap ada cara untuk mengembalikan tubuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Joko hidup dalam wujud babi hutan, menghindari manusia, sambil berusaha mencari si kakek. Setiap malam, ia berdoa, memohon ampunan dan berharap bisa kembali ke kehidupannya sebagai petani biasa bersama keluarganya. Hingga suatu hari, saat senja tiba,
Joko melihat bayangan si kakek di dekat sumber air di tengah hutan. Dengan segenap keberanian, Joko mendekati kakek tersebut. "Kek, tolong, kembalikan saya seperti semula," ujar Joko, meskipun suaranya tetap terdengar seperti babi. Si kakek tersenyum tipis dan menjawab, "Joko, inilah akibat dari ucapanmu yang sembarangan di hutan ini. Ingatlah, hutan mendengar dan menjaga semua yang diucapkan." Setelah berkata demikian, kakek tersebut mengusap kepala Joko dengan tangan dinginnya. Seketika, tubuh Joko mulai terasa ringan, dan perlahan-lahan ia kembali ke wujud manusia. Joko bersyukur dan berjanji tidak akan lagi mengucapkan hal-hal sembarangan, terutama di tempat yang sakral seperti hutan. Dengan pelajaran besar ini, ia pun pulang ke rumahnya, dan sejak saat itu, hidupnya menjadi lebih berhati-hati dan penuh syukur. Akhirnya, setelah menunggu berhari-hari dengan penuh kecemasan, Ais merasa semakin khawatir. Ia memutuskan untuk menemui Aceng kembali, berharap ada kabar tentang keberadaan suaminya, Joko. Sesampainya di rumah Aceng, Ais langsung bertanya, "Ceng, Bang Joko belum pulang juga sampai sekarang. Gimana ini? Aku khawatir ada apa-apa dengannya di hutan." Aceng yang juga mulai cemas mencoba menenangkan Ais. "Tenang, Mbak Ais, besok pagi kita coba cari Bang Joko bareng-bareng ke ladang. Mungkin dia lagi sibuk di ladang dan enggak sempat pulang, atau mungkin ada halangan lain." Esok harinya, dengan persiapan seadanya, Ais, Aceng, dan beberapa warga kampung lainnya berangkat menuju hutan untuk mencari Joko. Mereka menelusuri jalan setapak menuju ladang, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Joko. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di ladang tempat Joko biasa bekerja. Namun, tak ada tanda-tanda Joko di sana. Ais mulai berteriak-teriak memanggil nama Joko. "Bang Joko, Bang Joko, kamu di mana?" Namun, yang menjawab hanyalah keheningan hutan. Mereka mencari hingga ke sumber air tempat Joko terakhir terlihat, namun tak ada satupun petunjuk. Di tengah rasa putus asa, Aceng teringat sesuatu. "Mbak Ais, aku ingat Joko pernah cerita ketemu seorang kakek aneh di dekat sumur ini. Mungkin kakek itu tahu keberadaan Bang Joko," ujarnya. Dengan harapan terakhir, mereka mulai mencari sosok kakek misterius itu. Mereka berteriak-teriak memanggil, berharap si kakek akan muncul. Namun, hari mulai gelap dan tak ada tanda-tanda kakek misterius itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung dengan hati yang berat. Setelah beberapa hari tanpa hasil, warga mulai menganggap Joko mungkin tersesat atau mengalami hal mistis di hutan. Kabar pun menyebar di kampung tentang hilangnya Joko secara misterius. Sementara itu, di ladang, Joko yang telah berubah menjadi wujud babi, terus berusaha mencari cara untuk kembali ke bentuk manusianya. Namun, ia merasa semakin terisolasi dan takut bertemu manusia karena sadar akan penampilannya yang kini menyerupai babi hutan. Pada suatu malam, ketika sedang bersembunyi, Joko kembali melihat bayangan si kakek di dekat sumur. Ia langsung menghampiri dengan langkah gontai dan meminta bantuan. "Kek, tolong, kembalikan saya seperti semula. Saya sudah cukup menyesal," pinta Joko dengan suara hati yang penuh penyesalan. Si kakek hanya tersenyum tipis dan berkata, "Joko, kau sudah melanggar aturan hutan ini dengan ucapanmu yang sembrono. Tapi, jika kau benar-benar menyesal, aku bisa membantumu, asal kau berjanji akan menjaga setiap perkataan dan tindakanmu di masa depan." Joko pun berjanji dengan sepenuh hati, dan dengan sentuhan si kakek, perlahan-lahan tubuh Joko kembali ke wujud manusia. Penuh rasa syukur, Joko pun pulang ke rumahnya, disambut dengan isak tangis bahagia dari Ais. Sejak itu, Joko menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dan menghargai setiap elemen di sekitarnya, terutama saat berada di hutan. Paranormal itu menghela napas sejenak dan menatap Ais serta yang lainnya dengan serius. "Suami kalian ada di ladang, tapi wujudnya sudah berubah. Mungkin kalian tidak bisa melihatnya seperti biasa," katanya pelan, membuat Ais semakin bingung dan khawatir. "Maksudnya gimana, Ki?" tanya Aceng, mencoba mencari kejelasan. Apa yang terjadi sama Joko? Si paranormal menatap mereka dalam-dalam, lalu menjelaskan dengan hati-hati. Joko mendapat gangguan dari makhluk halus atau kekuatan mistis di hutan itu. Ada sesuatu yang membuat dia berubah bentuk, sehingga wujudnya tak lagi seperti manusia. Kalau saya melihat dengan batin, Joko itu sekarang
dalam wujud babi hutan. Mendengar itu, Ais terkejut dan mulai menangis. Ia merasa sangat khawatir dan bingung, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kok bisa begitu, Ki? Apa yang salah sama suami saya? Paranormal itu menjelaskan, mungkin Joko telah melakukan sesuatu yang tak disadari melanggar aturan hutan atau mengambil sesuatu yang seharusnya tidak ia ambil. Wujudnya sekarang terjebak sebagai babi hutan. Kalau kalian ingin membantu, ada ritual yang bisa dilakukan. Kalian perlu datang ke ladang itu dan membawa beberapa sesajen serta pakaian yang pernah dipakai oleh Joko. Apa kita bisa membawanya pulang, Ki? Apa Joko bisa kembali jadi manusia? Tanya Ais penuh harap. Paranormal itu mengangguk perlahan. Kalau ritual ini berhasil, Joko bisa kembali ke wujudnya semula. Tapi, ini butuh keikhlasan dari keluarganya, terutama dari istrinya. Ais, dengan wajah penuh tekad, berjanji untuk melakukan apapun demi suaminya. Mereka pun mempersiapkan diri dengan sesajen dan pakaian Joko, sesuai arahan si paranormal. Esoknya, mereka kembali ke ladang, membawa sesajen dan mengikuti segala petunjuk yang diberikan si paranormal. Di sana, mereka melakukan ritual dengan hati penuh harapan. Ais berdoa agar suaminya bisa kembali seperti semula, sembari meletakkan pakaian Joko di tanah dan memanggil-manggil namanya dengan suara lirih. Setelah beberapa saat, suara geraman samar terdengar dari balik pepohonan. Perlahan, seekor babi hutan besar muncul, mendekati pakaian Joko dan sesajen yang telah dipersiapkan. Ais menatap hewan itu, merasakan firasat kuat bahwa itu adalah Joko. Saat suara mantra terakhir dari si paranormal diucapkan, sosok babi hutan itu perlahan-lahan berubah. Tubuhnya mengecil, membentuk kembali wujud manusia. Dan akhirnya, Joko berdiri di hadapan mereka, dengan wajah lelah namun penuh penyesalan. Melihat suaminya kembali, Ais menangis bahagia, memeluk Joko erat-erat. Joko hanya bisa berkata pelan, "Maafkan aku salah, aku tak akan mengulanginya lagi." Keluarga dan warga yang menyaksikan kejadian ini pun merasa lega, bersyukur bahwa Joko akhirnya bisa kembali. Sejak kejadian itu, Joko dan warga kampung pun belajar untuk lebih menghormati alam dan aturan-aturan yang tak terlihat di hutan mereka. Mendengar itu, Ais semakin ketakutan sekaligus marah. "Kek, itu kakek siapa? Dia yang bikin suami saya jadi seperti sekarang." Paranormal itu mengangguk pelan. "Iya, dialah sosok yang menyesatkan Joko dengan baju pusaka yang ditinggalkannya. Baju itu berisi energi negatif yang bisa mengubah manusia menjadi binatang jika tidak digunakan dengan benar." Warga yang mendengar penjelasan itu merasa geram, tapi mereka juga bingung harus bagaimana. Si paranormal lalu memberi isyarat agar semuanya tetap tenang. "Kita harus sabar dan hati-hati. Kalau kita langsung mendekat atau bersikap kasar, bisa-bisa sosok ini malah menghilang." Lalu, paranormal itu mulai merapal mantra sambil membawa sesajen yang telah dipersiapkan. Sosok kakek yang duduk di pinggir sumur itu mendongak, menatap ke arah mereka dengan senyum licik. Paranormal itu melanjutkan dengan suara lantang, "Hei, kakek, kami tahu kau yang telah menipu Joko dan membuatnya berubah menjadi bagong. Berhentilah bermain-main dengan manusia dan lepaskan pengaruhmu dari baju itu." Si kakek hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalian pikir bisa memaksaku begitu saja? Ini sudah menjadi bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan begitu saja." Ais, yang sudah tak bisa menahan emosinya, memohon sambil menangis, "Kembalikan suami saya, apa salah kami sampai harus mengalami ini?" Paranormal itu terus merapal mantra sambil mengarahkan tangannya ke arah kakek tersebut. Lama-kelamaan, sosok kakek itu terlihat semakin pudar, seperti tertarik oleh energi yang dikeluarkan si paranormal. Dengan nada rendah, paranormal itu memerintah, "Kembalikan semuanya ke semula, biarkan Joko kembali jadi manusia dan baju itu kembali tanpa pengaruh buruk." Dalam sekejap, sosok kakek itu hilang, lenyap dari pandangan mereka. Paranormal itu menghela napas lega, "Sudah selesai, sekarang kita bisa mencari Joko." Mereka segera menuju ke saung dan melihat sosok Joko sedang duduk terdiam, tubuhnya kembali ke wujud manusia. Ais langsung berlari menghampiri suaminya, memeluknya dengan erat. Joko, yang masih kebingungan, bertanya, "Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi?" Ais hanya menangis bahagia, dan warga pun merasa lega bahwa akhirnya semuanya kembali normal.
Setelah kejadian itu, Joko berjanji untuk tidak sembarangan mengambil barang yang tidak jelas asal-usulnya, dan warga pun sepakat untuk lebih berhati-hati di hutan mereka. Si paranormal berusaha tetap tenang meskipun sosok kakek di sumur itu mulai menunjukkan sikap yang marah. Dengan sabar, ia berkata, "Kek, saya paham maksud Aki ingin membantu, tapi Joko ini masih punya keluarga yang menunggunya. Mohon maaf kalau saya terpaksa datang meminta agar Aki melepas Joko dari kondisi ini." Si kakek hanya tersenyum sinis. Dasar manusia, selalu saja berkeinginan, tapi saat dihadapkan dengan konsekuensinya, kalian malah mengeluh. Ais yang ikut mendengar mulai tak tahan. Air mata menetes di wajahnya. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Kek, tolong kembalikan suami saya. Kami cuma ingin hidup sederhana. Saya tidak minta dia jadi kaya atau apapun." Melihat tangisan Ais, si paranormal kembali memohon dengan nada yang lebih lembut. "Aki, lihatlah istrinya yang sudah sangat merindukan Joko. Tolonglah beri kesempatan Joko untuk kembali." Setelah beberapa saat, kakek itu akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya, "aku akan lepaskan Joko. Tapi ingatlah, kesempatan ini hanya sekali. Jika dia menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka dia harus menemukannya sendiri, tanpa bergantung pada barang atau pusaka." Paranormal itu mengangguk, lalu meminta semua orang menahan diri dan diam. Dengan satu mantra singkat, ia menyaksikan sosok kakek itu menghilang perlahan. Sejurus kemudian, dari dalam hutan, terdengar suara hewan yang menghilang dan berganti suara manusia. Tak lama setelah itu, mereka melihat Joko muncul dari balik pepohonan dengan wajah lelah dan kebingungan. Wajah Ais langsung berubah bahagia, dan ia berlari memeluk suaminya. Joko, yang masih bingung, bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" Ais menangis sambil tersenyum lega. "Sudah, yang penting sekarang kamu pulang. Nanti akan kami ceritakan semuanya." Akhirnya, Joko pun dibawa pulang ke kampung, dan setelah kejadian itu, Joko memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tidak lagi mudah tergoda oleh iming-iming kekayaan yang tak jelas asal-usulnya. Rombongan yang dipimpin oleh si paranormal, dengan warga dan Aceng, mulai berjalan menuju ladang. Mata mereka penuh harap agar bisa menemukan Joko dan mengembalikannya ke wujud manusia. Dalam perjalanan itu, para warga mulai merasa lega. Meskipun kebingungannya masih ada, mereka kini tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar masalah biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dan mistis. Sesampainya di ladang, mereka berjalan pelan, menghampiri pohon beringin besar tempat Joko terakhir kali terlihat. Si paranormal membuka bambu kecil yang sudah ditutup rumput, lalu mengisikan air tersebut ke tubuh Joko yang masih terbaring tak bergerak. Ini adalah cara untuk mengembalikan Joko ke wujud manusia. Tapi, jangan salahkan dia jika ada konsekuensinya. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, si Joko sudah masuk ke dalam dunia yang berbeda. Si Aceng yang mendengarkan dengan cemas bertanya, "Lalu bagaimana? Apakah Joko bisa berubah kembali?" Dengan senyum tipis, si paranormal menjawab, "Tunggu saja." Tiba-tiba, udara sekitar mereka berubah, dan Joko yang sebelumnya tampak hanya sosok babi besar, mulai bergerak. Perlahan, tubuhnya menyusut, dan sosok itu berubah menjadi manusia. Joko yang tampak kelelahan namun akhirnya kembali ke bentuk manusia. Warga yang melihatnya tercengang, dan Ais yang melihatnya langsung berlari menghampiri Joko dengan air mata kebahagiaan. "Akhirnya kamu kembali," kata Ais sambil memeluk Joko erat-erat. Joko, yang masih sedikit bingung, melihat sekeliling dan kemudian menatap Ais. "Kenapa aku bisa jadi begini? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lemah. Si paranormal, yang masih berdiri di belakang, menjelaskan, "Itulah akibat dari keinginanmu yang terlalu mudah untuk tergoda oleh hal-hal yang instan. Tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk memulai hidup baru, tanpa bergantung pada kekayaan yang sesaat." Aceng dan warga lainnya hanya bisa mengangguk. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka semua merasa lega melihat Joko kembali menjadi dirinya sendiri. Si paranormal pun mulai menghilang, sambil mengingatkan, "Ingatlah, tak ada yang instan dalam hidup ini. Nikmati setiap langkah dengan hati yang bersyukur." Setelah itu, Joko dan Ais kembali ke kampung, dan meskipun kejadian aneh itu telah berlalu, mereka berdua berjanji untuk tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang tak pasti. Kini,
Mereka hanya ingin hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Cerita Joko yang berubah menjadi babi dan akhirnya kembali ke wujud manusia menjadi pelajaran penting bagi warga kampung tersebut.